kan lagi corona, jadi aku sama ibu punya banyak resep yang udah kita bikin, terus niatnya pengen kita jual. Nah, kita namain brandnya itu apa bu? The Madu. Ya nggak apa-apa daripada nggak ngapa-ngapain. Lihatnya. Ya di @themaduyami, @themadu.yummy. Kamu mau pesen po? Jadi mau ke kantor dulu. Ke kantor lagi. Iya. Katanya dia mau main. Ayo, cium. Katanya main kembang api. Wih, malam ya. Ayo. Lah, Masa siang-siang main kembang api? katanya main kembang api. Enggak, kan malam toh. Beginilah masa pandemi COVID-19, semuanya pasti terkena dampaknya. Kita harus mampu beradaptasi dengan segala hal. Walaupun sebenarnya di Jogja orangnya slow-slow aja sih. Tapi kalau regulasi membatasi seperti ini, sudah pasti berdampak juga. Terlebih dalam usaha. Mas Yance si milik kita ini, usaha gantangannya lagi rame-ramenya. Bahkan baru saja membuka cabang. Tiba-tiba di drop dan ditutup semuanya. Akhirnya banyak orang yang terlibat nganggur juga. Sebenarnya kalau yang di Hartono itu belum ada himbauan bahwa kalau semuanya udah dapat himbauan oleh kano gantangan. Di Hartono itu belum ada himbauan, cuman kemarin rembukan sama panitia semuanya, aku bilang, "Piye wani ra?" Nah, aku wani. Cuman ada beberapa teman panitia bilang, "Kok nek misalkan memang ngotot, engko nek tiba-tiba gantanganmu kuwi ora oleh nggo mlaku piye?" Salah wase. Akhirnya di stop. Terus selama berapa bulan ini? Hampir 2 bulan ini kayak gini terus para juri-juri itu yang mata pencahariannya cuma jadi juri itu kasihan. Ini Mas Rino, Pak. Ya ini ngerang ngisoran iki. Aku ngisorane duwe karo dhuwur anu. Enggak, maksudnya diameter berapa? Oh, sesuk bunderane tak gowo ya. Ya, kan ada 36, 38, 40. Kalau yang ini 38. Berarti kan bikin ininya toh? Oh, kawak. Piro? Kalau nek bikin itu apa, Pak? Ini sak litule. Niku. Jadi tadi itu ada salah satu brand besar nawarin ke Mas Juni. Gimana kalau misalkan kontrak, kamu nanti nyetorin bahan ke aku, kamu juga yang ngecat. Jadi nyetor bahan mentah juga, tapi ngecat juga iya. Ya. Nah, Tapi brandnya pakai brandnya sana. tapi pakai brandnya sana, sedangkan saya punya brand sendiri. Jadi pertimbangannya kalau misalkan sama Mas Juni tadi itu, kalau misalkan kita bikin, sedangkan brand besar itu tuh minta yang persis kayak punya kita. Tapi kalau misalkan dia minta aku bikinin sama persis kayak punyamu, itu masih, karena ya itu rugi nanti kreativitas kita. Kalau menurut gue diambil aja, wong itu rezeki kok, peluang kok. Diambil tapi sebagai vendor produksi. Karena kamu punya brand sendiri, brandmu iki iso dadi kaya dhek. Bisa jadi kayak dia. Nah, PR-nya berarti kalau kamu dapat job dari dia kan berarti kuotamu akan berkurang karena ngeladeni toh. Makanya kamu harus pindah tempat workshop yang lebih gede. Sebelah gandangan itu dibangun, workshopnya lebih gede, pekerjaannya tambahi. Siji fokus tinggo vendoran produksi, siji fokus tinggo brandmu dhewe. Harapanku semoga semuanya bisa cepat adaptif dengan segala kondisi yang ada. Jadi nggak ada ceritanya kaum selonjoran kok jadi pahlawan. Hati-hati, ini bisa jadi titik balik perubahan atau sebaliknya jadi virus baru yang berbahaya, yaitu membuang waktu dengan sia-sia. Jadi kebetulan ya istri saya usaha sembako, tapi dominannya beras sih. Beras ya. Ambil dari petani mana? Ambil dari Klaten. Wah, di asal-usul itu. Berasnya dari Klaten ya, tempatnya istri saya juga dari Klaten. Udah cukup lama sih, udah berapa tahun ya? 3 tahunan. Sekarang ya lumayan. Tapi aku yakin hari ini bakal banyak pengusaha-pengusaha baru. Hari ini banyak petani-petani baru. Hari ini banyak TV-TV baru. Hari ini juga banyak terlahir koki-koki baru. Ya dari YouTube lah, dari mana lagi? Ada teknologi itu yang dipakai, ya nanti dikembangkan lagi, you know?
aku tuh abis ngeliat itu loh mbak, apa namanya, tutorial baru lagi menu di YouTube, pengen tak praktekin ya. Itu loh apa, Pai Nastar. Jadi aku paling abis ini buka OpenPO Pai Nastar sih. Biasanya tuh gara-gara aku pengen makan, abis itu baru aku praktekin buat, abis itu baru aku jual. Kalau misalnya menurut mulutku enak, baru tak jual. Ini adalah saat yang tepat untuk belajar menggali potensi, investasi pengembangan skill. Banyak guru, referensi di internet. Jadi please guys, pilih-pilih tontonan ya. Banyak jebakan candu yang bisa membuatmu lupa waktu, memikirkan hal-hal yang tidak ada untungnya buat kamu dan keluargamu, apalagi buat masyarakat dan negaramu. Sebelumnya, minal aizin wal faizin, maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak, tolong dimaafkan. Agenda kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana belajar fisik mengadaptasi kehidupan kita yang baru yang katanya disebut new normal. Pandemi ini memang banyak berdampak gitu buat siapapun gitu, dan terutama kalau kita ngomongin penjualan, semua penjualan musik ataupun showbiz itu pasti menurun. Tapi di sisi lain salah satu karya abadi peninggalan dari Mas Didi Kempot itu malah justru berbalik kondisinya gitu. Mungkin karena memang ini jadi apa ya, jadi legacy, jadi peninggalan dari Mas Didi untuk kita semua sobat ambiar gitu yang mau mengapresiasi atau menjadikan ini sebagai monumen gitu. Jadi mau nggak mau box set Mas Didi yang harusnya sudah habis di cetakan pertama itu dicetak ulang. Beliau album fisik juga ada albumnya Air, Endang Sukamti. Kita mempersiapkan untuk roadshow yang seperti sebelumnya, roadshow album baru, tapi setelah pandemi. Jadi sekarang kita menyiapkan promo untuk ke depan. Jadi beliau album fisik mengucapkan terima kasih kepada semua sobat ambiar di seluruh penjuru bumi yang sudah mengapresiasi karya dari Mas Didi Kempot. Semoga karyanya abadi dan bekas di hati. Saat ini bisa jadi kita lebih berani. Saat ini bisa jadi kita bisa melihat apa yang tidak terlihat sebelumnya. Saat ini bisa jadi adalah titik perubahan hidup kita yang lebih baik. Corona adalah cambuk bagi kita semuanya yang bisa mengambil hikmah.